Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok pasukan kerajaan yang baru saja menangkap 2 orang bandit, yang tak lama mereka langsung mendapat hadangan dari salah satu pemimpin banditnya, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan ingin membebaskan 2 anak buahnya tersebut. Di mana usut punya usut, si pemimpin yang berjuluk Macan Putih ini tidak hanya sekedar ingin membebaskan 2 anak buahnya tersebut, melainkan ingin menculik jenderal pemimpin pasukan kerajaan yang ternyata adalah anaknya Kaisar. Karena akar permasalahan yang sesungguhnya, bos bandit saat ini tengah dipenjara oleh Kaisar dan tujuan Macan Putih menculik anaknya supaya nantinya bisa ditukar untuk membebaskan bos bandit yang dipenjara. Setelah berhasil mengalahkan semua pasukan, mereka membawa anak Kaisar yang bernama Tuan Zhang tersebut ke markas, dan mengejutkannya, ternyata markas mereka merupakan kuil Shaolin yang selama ini kita kenal selalu baik. Dan ini jelas membuat kita bertanya-tanya, di mana pada momen ini Macan Putih meminta agar salah satu anak buahnya menulis surat untuk dikirim ke Kaisar, yang meski nantinya akan berperang dengan pasukan kerajaan, Macan Putih tidak takut sama sekali karena memiliki pasukan kuat dan tempat pertemuannya pun tidak akan jauh dari kuil Shaolin ini. Namun ada satu yang menjadi permasalahan, Kaisar mempunyai anak perempuan berjuluk Walet Emas yang konon katanya mampu menaklukkan ratusan orang sendirian, yang belum juga surat mereka ini dikirim ke Kaisar, Walet Putih sudah tiba di desa ini lebih dulu, dan ia hanya datang kemari sendiri untuk mencari keberadaan saudaranya tersebut. Seakan seperti menyambut kedatangannya, para bandit pun tak tinggal diam dengan langsung mensabotase kedai penginapan ini, dan setelah mengeluarkan semua warga desa, para bandit menguji kemampuan Walet Emas dengan menyerangnya, yang sayangnya semua gagal hingga membuat satu bandit turun untuk coba bernegosiasi secara damai. Namun dengan permintaan ingin membebaskan bos mereka yang notabene adalah kriminal berat, jelas tidak akan dituruti oleh si Walet Emas, dan si Walet Emas akan berusaha mencari sendiri walaupun para bandit tidak akan memberitahunya. Nah, saat akan mencoba menyerang secara bersamaan, muncul seorang pengemis yang ingin meminta arak, dan pengemis ini malah ikut menyaksikan, kita panggil saja dia Pisbam, dan...给我找个干净的房，我不早了。好，今儿三爷算栽在你手里了，5天之内不放我们老大，我要张不清的命。 Singkat cerita, setelah tadi gagal dan mereka harus mengalami luka-luka, kini Macan Putih kembali memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menyerang secara diam-diam, dan di sini si biksu pengurus kuil sempat menegur, lantas meminta agar mereka membebaskan Tuan Zhang, yang jelas saja omongannya langsung dibungkam. Nah, di sini akhirnya terkuak alasan kenapa para bandit bermarkas di kuil yang ternyata kepala biara adalah mantan kelompok bandit itu sendiri, dan biksu tua ini sebenarnya adalah orang baik, namun tidak bisa berbuat banyak karena ya kalau ngelawan pun pasti akan mati. Di mana selanjutnya saat Walet Emas hendak tidur, ia tiba-tiba didatangi Pisbam yang memaksa ingin meminum arak bersama, yang jelas saja membuat Walet Emas bingung. Tetapi Pisbam terus memaksa dan ia sengaja mencuri senjata Walet Emas agar Walet Emas nantinya bisa keluar dari kamarnya. Dan setelah Walet Emas menyadari senjatanya hilang, lalu terjadilah kejar-kejaran karena Pisbam terus saja berlarian. Pisbam justru meninggalkan pedangnya begitu saja, dan ternyata itu memang sengaja dilakukan Pisbam karena tahu para bandit akan datang untuk menyerangnya secara diam-diam. Ya, menolong secara tidak langsung lah.
Keesokan harinya, Walet Mas terbangun dengan suara lantunan lagu yang ternyata dimainkan Bisbam bersama anak-anak, yang mungkin saja anak-anak ini adalah temannya, yang ini juga merupakan profesi Bisbam selain mengemis, yaitu mengamen. Dan atas bantuannya semalam, Walet Mas bermaksud ingin mengucapkan terima kasih dengan ingin mentraktir mereka semua, yang dimana anehnya Bisbam justru menolak dan mengatakan semalam terjadi karena dirinya hanya mabuk. Yang di sini Walet Mas malahan bertanya di mana para bandit itu bersembunyi, di mana dengan apa yang dilakukan Bisbam semalam, Walet Mas sangat yakin Bisbam ini sangat mengerti soal keberadaan para bandit itu, yang di sini Walet Mas terus menggalinya supaya paling tidak bisa mendapatkan lokasi atau petunjuk jalan dari si Bisbam ini, dan dikira akan langsung memberikan jawaban. Saat itu juga Bisbam justru mencuekannya dan kembali mengamen, kali ini lagunya menggunakan syair yang berbau dengan kuil Shaolin, sehingga Walet Mas yang punya nalar intelijen tinggi pun akhirnya ngecun bahwa itu adalah jawaban dari pertanyaannya. Tanpa pikir panjang, Walet Mas pun langsung menuju ke kuil Shaolin, dan di sini ia berusaha tidak curiga dulu, lalu masuk sebagai orang biasa yang ingin berdoa. Tapi belum juga selesai berdoa, muncul para bandit yang langsung ingin menyandranya, dan karena tidak ada pilihan lagi selain hanya untuk menyerang, mau tidak mau, Walet Mas pun terpaksa melakukan perlawanan untuk coba melindungi dirinya. Di sela-sela pertarungan yang berlangsung kaku itu, Bisbam kembali muncul dan ia berusaha menolong dari jarak jauh, dan meski unggul melawan anak buah bandit, Walet Mas ternyata kewalahan juga dan ia memutuskan kabur tapi malah terkena senjata beracun. Dan saat racun mulai menyebar, lalu dia akhirnya pingsan juga. Di situ Bisbam datang menolongnya, dan walaupun di awal-awal menolak karena berpikir negatif, Walet Mas akhirnya mau juga, mengingat racun ini merupakan racun yang cukup ganas. 我要用嘴给你把毒吸出来。 Dan ketika baru saja selesai mengobati, mereka berdua langsung dikejutkan dengan kemunculan para bandit, dan tanpa pikir panjang, Bisbam langsung membunuh mereka semua. Lantas setelahnya Bisbam pun mengembalikan mayat tersebut dengan berpura-pura mengatakan menemukan mayat tersebut di hutan agar Bisbam bisa mendapatkan uang. Dan karena dirasa cara tersebut cukup mencurigakan, Macan Putih memutuskan untuk menahannya. Lalu tak lama berselang muncul juga si kepala biara yang baru saja pulang, yang sebentar lagi akan terungkap sebuah fakta menarik tentang jati diri seseorang yang sebenarnya. 这个不是你丫头干的，那个要饭的是不是拿这个猪肝上边挂着个葫芦？我出去就是为了找他，他是我的师弟。 Ya, sosok yang dimaksud tersebut adalah Bisbam, dan ternyata Bisbam ini bukanlah seorang pengemis, melainkan saudara seperguruannya kepala biara yang tidak hanya hebat kungfu, melainkan Bisbam juga mempunyai senjata pemberian mendiang sang guru, yang rupanya senjata tersebut telah diincar kepala biara sejak lama. Dan begitu semua anak buah diperintahkan untuk menangkapnya, di situ Bisbam sudah tidak ada, yang ada justru anak buah mereka sudah dalam kondisi mematung akibat terkena jurus hebatnya Bisbam. Setelah kembali dan memberitahukan situasi saat ini, Bisbam tidak menyarankan Walet Mas untuk pergi sendirian, tapi Bisbam akan membantunya asalkan Walet Mas mau mendengarkan usulannya, di mana cara yang dimaksud oleh si Bisbam itu tidak lain seperti apa yang diminta Macan Putih, yaitu bernegosiasi. Namun nantinya Bisbam akan masuk di tengah-tengah negosiasi tersebut, dan Bisbam akan berusaha untuk bisa mendapatkan keduanya. Optimis dengan apa yang direncanakan si Bisbam, Walet Mas tanpa buang-buang waktu langsung membawa seluruh pasukan serta bos mereka yang hendak ditukar, dan nah, karena dirasa tidak mungkin menang melawan Bisbam seorang diri, para bandit pun berpura-pura mengalah lalu pergi. Lalu Bisbam memutuskan mendatangi si kepala biara untuk membalaskan dendam atas kematian gurunya yang ternyata ulahnya si kepala biara itu. Dan begitu si Bisbam benar-benar tidak terlihat lagi, para bandit pun langsung menyerang pasukan kerajaan, dan dengan ini pertarungan pun dimulai.
Sesaat menemukan celah untuk membunuhnya, tiba-tiba muncul kepala biara yang langsung menahannya, dan kepala biara ini ternyata tidak mempan dengan tusukan pedangnya Walet Emas yang akhirnya membuat Walet Emas tersudut. Dan di saat akan dibunuh oleh si kepala biara, beruntung muncul Peace Bump yang langsung menolongnya, sehingga pertarungan antara keduanya pun tak dapat terhindarkan lagi. 你最好找个深山背后，隐姓埋名。Setelah semua berakhir, pasukan kerajaan kembali pulang dan kuil Shaolin kini kembali ke jalan yang lurus dengan adanya Peace Bump dan anak-anak. Dan setelah itu, film pun tamat.